Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan mengenai peran organisasi dan pemerintahan atau LSM dalam kegiatan pemberdayaan. Istilah LSM lalu didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri yang ditunjuk kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang pembinaan lembaga swadaya masyarakat. Lampiran 2 dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesenjangan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dalam pilot proyek hubungan. Hubungan LSM, pendidikan, dan kemiskinan. Ketika pendidikan dianggap sebagai suatu fondasi yang sangat substansial dalam segala aspek kehidupan, maka pendidikan dapat memainkan peran yang penting untuk sebuah perubahan atau transformasi sosial politik menuju ke suatu sosial yang lebih demokratis dan adil. Sebaliknya, pendidikan juga terkadang dapat digunakan sebagai alat untuk melegitimasi sosial dan struktur politik yang ada. Satu hal yang membuat hal miris adalah apabila melihat kenyataan kelas ekonomi rendah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, padahal mereka mempunyai kemampuan atau prestasi yang cukup. Pada dasarnya, mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan mereka merupakan sosial bangsa ke depan untuk membawa bangsa lebih maju. Memprihatinkan bukan hal ini, maka peran LSM di sini sangat diperlukan sebagai satu elemen masyarakat yang memberikan proses penyadaran dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Peran LSM pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat. Ada 5 program pengembangan yang dapat disusun untuk mendorong keberhasilan kelompok swadaya yang disalurkan melalui tenaga-tenaga pendamping kelompok, yaitu: yang pertama adalah program pengembangan sumber daya manusia, meliputi berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, baik pendidikan dan latihan untuk anggota maupun untuk pengurus, yang mencakup pendidikan dan latihan tentang keterampilan pengelolaan kelembagaan kelompok, keterampilan teknik produksi, maupun keterampilan pengelola usaha. Lalu yang kedua ada program pengembangan kelembagaan kelompok dengan membantu menyusun peraturan rumah tangga, mekanisme organisasi, pengurusan administrasi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah program pemumpukan modal swadaya dengan membangun sosial tabungan dan kredit anggota serta menghubungkan kelompok swadaya tersebut dengan lembaga-lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemumpukan modal lebih lanjut. Lalu yang keempat adalah program pengembangan usaha, baik produksi maupun pemasaran dengan berbagai kegiatan studi kelayakan, informasi pasar, organisasi produksi, dan pemasaran, dan serta lain-lainnya. Dan terakhir adalah program penyediaan informasi tepat guna. Sesuai dengan kebutuhan kelompok swadaya, dengan berbagai tingkat perkembangannya, informasi ini dapat berupa exposure program, penerbitan buku-buku, maupun majalah-majalah yang dapat memberikan masukan-masukan yang mendorong inspirasi ke arah inovasi usaha lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu kemandirian, partisipasi, pendekatan kelompok, upaya yang terarah, dan lain-lain sebagainya. Maka tujuan dari proses pemberdayaan masyarakat adalah tidak jauh dari proses yang bertujuan untuk mencapai eksistensi masyarakatnya, yaitu perubahan terencana, transformasi struktural, otonomi, dan berkelanjutan. Sayangnya, nilai-nilai tersebut belum nampak nyata di masyarakat, yang merupakan subjek atau objek proses pembangunan tersebut. Hal tersebut lebih disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah dan pihak-pihak swasta dalam pengelola masyarakat dibandingkan kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Respon masyarakat yang muncul kemudian adalah dengan membentuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang merupakan wujud proses interaksi evolusif yang bersifat natural untuk meningkatkan taraf hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.